Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Bagus Seputro, petani desa. Oke, untuk video kali ini menjawab pertanyaan teman-teman dari dulu hingga sekarang ya. Banyak teman-teman itu yang komen ke YouTube saya, komen ke minta pendapat ke WA saya. Mereka mengatakan banyak ini yang mempertanyakan bagaimana sih Pak, bagaimana sih jambu itu bisa manis. Soalnya jambu saya kurang manis gitu ya, bahkan nggak manis sama sekali. Kenapa Pak ya? Nah, ini dulu saya pernah menyangkal bahwa tambulan pot menembus tanah itu pun tetap manis. Bahkan saya pernah mengatakan terdahulu pernah mengatakan kenapa jambu air yang menggunakan teknik tidak menembus tanah kenapa tidak manis. Nah itu, jadi ini akan kubahas semuanya, akan kubuka semuanya bagaimana jambu air walaupun ditanam di tanah pakai teknik menembus tanah, pakai teknik tidak menembus tanah, itu tetap manis. Bagaimana sih? Nah, ikuti video saya ya, jangan diloncat-loncati video saya, karena ini video saya ini tanpa edit juga, jadi butuh pemahaman ya, butuh pemahaman agar teman-teman ini bisa gitu ya. Oke, saya menggunakan pohon jambu air yang dengan teknik akar menembus tanah. Tetapi pengalaman saya, walaupun saya menggunakan ini tambulan pot dengan teknik akar menembus tanah, tetapi sangat manis sekali. Jadi itu ada cara-caranya, ada ininya, nggak sembarangan, nggak asal-asal gitu. Oke, aku buka ya. Yang pertama, agar jambu air tetap bisa manis ya, dengan teknik apapun. Oke, yang pertama umur. Ingat, yang pertama adalah umur. Umur juga menentukan gitu. Dengan umur yang kecil, dengan umur yang masih belia ya, dibuahkan, itu akarnya juga pasti masih minim. Otomatis penyerapan hara itu masih sedikit ke arah daun ya. Nutrisi atau unsur hara yang diserap oleh akar itu masuk sedikit mengarah ke daun gitu. Mengarah ke daun, otomatis daun sebagai tempat proses fotosintesis itu akhirnya menjadikan karbohidrat itu pun juga sedikit, nantinya menjadi makanan buat ini ya, buat bunga yang akhirnya menjadi buah. Itu yang pertama. Jadi akar juga harus banyak gitu. Makanya kalau ini ya, teman-teman menggunakan pot yang lebih kecil, pot kecil, tetapi dibuahkan banyak, itu bisa jadi tidak manis. Kenapa? Karena tidak mampu, karbohidrat sedikit gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, daun. Daun ini juga penting. Daun ini, jadi daun itu juga harus cukup. Nah, ini rusak kemarin dimakan ulat ya. Nah, kemarin dimakan ulat. Daun juga harus cukup. Lah kok bisa daun harus cukup? Iya, karena daun adalah tempat proses fotosintesis. Daun adalah ibarat dapur plus kokinya. Jadi pembuatan makanan, pembuat karbohidrat itu berada di daun. Klorofil itu berada di daun. Yang mengubah karbohidrat, yang mengubah nutrisi, yang mengubah unsur hara, sinar matahari menjadi karbohidrat itu adalah daun. Yang nantinya akan menjadi makanan bagi si bunga tadi. Jadi daun harus cukup. Itu yang kedua. Gitu ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah pengurangan bunga.
Ingat, pengurangan bunga. Pengurangan bunga juga penting. Kenapa kok penting? Karena kalau kita buahnya itu kita banyain, ya kita banyain, jadi nggak seimbang dengan karbohidrat yang ada di korteks, yang ada di batang, itu nantinya akan membuat buah itu menjadi kecil dan buah itu menjadi tidak manis. Karena berebut nutrisi antara buah yang satu dengan buah yang lain, itu berebut nutrisi. Akhirnya apa? Kolab, tidak cukup ini, tidak cukup karbohidrat untuk mengasup semua ini ya, semua buah yang ada di batang tadi. Contoh seperti ini. Seperti ini kalau kita banyain di sini. Contoh nih, kita kasih 10 kilo di sini. Di batang yang seperti ini kita kasih 10 kilo, nggak akan mampu. Buahnya insya Allah nggak akan manis. Karena karbohidrat ini berebut di sini, gitu. Ini kemampuannya ini hanya maksimal 3 kilo. Itu pun menggunakan ini ya, menggunakan tarian-tarian. Ini maksimal 3 kilo. Itu pun sudah kurang bagus. Lebih paling bagus ini di 1,5 kilo. Sudah paling bagus sudah segini nih. Sudah pasti manis. Insya Allah sudah pasti manis. Dengan daun yang cukup, baru kita kasih kita minimalkan buah, insya Allah manis. Nah itu ya, jadi akar harus ini ya, harus sudah ini, akar harus sudah banyak tadi ya, umur, terus daun, pengurangan bunga. Yang keempat adalah menentukan letak daripada bunga tersebut. Jadi contoh seperti ini ya, kita contohkan ya, nah seperti inilah kita contohkan. Nah seperti ini, nah ini bunga seperti ini. Nah ini kalau di gini dia enggak ini, masih ada tekukan, ini kurang bagus ya. Ini masih bisa, tetapi kalau ini nggak bisa nih, tuh. Jadi cari bunga yang letaknya bagus. Contoh ini letaknya di bawah ya, yang di bawah dia tidak ada tekukan seperti ini. Kalau kita ini ya, kalau kita lihat ya. Jadi saya menggunakan bunga yang tidak ada tekukan. Nah, seperti ini, tuh. Nih, ini sudah pasti manis, sudah pasti, karena nggak ada tekukan di sini. Dia gantung. Cari bunga yang gantung. Nah kalau ini kan seperti ini nih, lihat nih. Nah ini nanti ada gaya gravitasi, dia akan masih tetap seperti ini. Ini masih bisa, tetapi ini bukan yang terbaik, gitu. Jadi tata letak harus ditahu ya. Tata letak kita contohkan lagi, tata letak. Jadi jangan menggunakan, nah sini ke sini. Nah seperti ini, lihat ya. Ini kalau kita jadikan yang ini, dia ini tidak akan manis. Ini sama ini nanti akan ada tekukan. Ini nggak manis, ini nggak manis, ini nggak manis, ini nggak manis. Jadi nggak ada yang manis ini. Jadi karena ada tekukan. Coba lihat nih. Nah seperti ini. Jadi kita nggak nyari yang seperti ini. Ini nggak manis nih. Bagaimana yang ini? Ini juga nggak manis. Bagaimana yang ini? Ini masih bisa, masih mending. Jadi cari yang nggak ada tekukannya, gitu. Tata letak. Jadi saya menggunakan ini bunga itu yang paling tidak dia seperti ini. Ini masih bisa ini, lihat. Nah, ini masih bisa. Tuh. Jadi kalaupun ada tekukan dia hanya sedikit saja. Tuh. Seperti ini masih bisa. Nah, ini kita pakai. Tetapi kalau yang menghadap ke atas itu kita buang. Gitu. Jadi seperti itu. Kita contohkan ya, kita lihat. Ini buah di ini saya ya, lihat. Tuh. Kita lihat posisinya di mana. Tuh.
Tuh lihat. Semua insya Allah hampir semua itu posisinya menggantung. Kita lihat sini. Kita lihat sini. Buka ya. Tuh, lihat. Tuh menggantung. Ini menggantung. Jadi yang saya cari yang menggantung. Tuh. Lihat menggantung. Ini menggantung semua ya. Jadi yang ke atas saya buang, langsung saya buang. Tuh. Tuh menggantung tuh. Gitu. Menggantung semua. Ini juga menggantung. Tuh lihat. Ini menggantung. Karena posisi menggantung insya Allah tidak akan ada masalah. Gitu. Dia tetap manis. Jadi teorinya bagaimana Pak kok bisanya kok yang menggantung itu Bapak bilang manis? Teorinya adalah apabila ada bunga yang menghadap ke atas, pasti nanti ngikuti gravitasi bumi. Dia akan cenderung ke bawah. Ada tekukan tangkai di sini. Otomatis karbohidrat tidak akan nyampe ke buah. Yang pertama, dia akan tidak manis. Yang kedua, dia akan gugur sebelum panen. Gitu. Nah, bagaimana yang arahnya ke sini? Apa namanya, bunga yang mengarah ke sini, dia tetap nanti ada tekukan tetapi sedikit. Nah seperti ini, contoh bunga seperti ini ya kondisinya. Ini batang bunga seperti ini masih ada tekukan tetapi sedikit. Itu masih nggak jadi masalah, itu masih tetap manis. Gitu. Bagaimana yang gantung, yang posisi di pucuk? Kalau posisi di pucuk di atas ini masih buang, tetapi kalau di sini ini gantung, jadi masih bisa, dia masih tetap manis. Gitu. Begitu teorinya. Nah, yang ke berapa tadi? 4 ya? 5. Yang kelima sekarang ya. Nah, yang kelima itu adalah pemupukan. Gitu ya. Pemupukan pertengahan, setelah pertengahan dari ini kita naikkan kaliumnya. Gitu. Kita naikkan kaliumnya. Itu pun bukan kalium yang seperti KCl, itu masih kurang lengkap ya menurut saya. Jadi cari KNO3, Grand K. Jadi itu pupuk majemuk di dalamnya lengkap. Gitu, di dalamnya lebih lengkap. Jadi enggak hanya satu ini aja, satu zat aja gitu. Pupuk. Loh, Pak, bagaimana ini bilangnya orang-orang harus di ini, Pak? Harus di apa namanya? Harus dikeringkan sebelum panen. Nggak perlu dikeringkan. Ingat kata-kata saya. Ikuti saja aturannya, ikuti saja apa yang dikatakan, insya Allah. Jadi yang di bawah juga gitu, nggak perlu dikeringkan. Tetap siram, tetapi ingat jangan terlalu becek. Itu aja. Jangan terlalu becek. Media harus poros, ya. Tanah ini yang dipakai bijakan, kalau pakai menembus tanah bijakan ini harus dalam kondisi gampang larut air. Gitu. Loh, bagaimana Pak kalau ini apa namanya? Kalau seandainya apa namanya? Yang tidak menembus tanah atau tidak di dalam planter bag atau di dalam pot gitu ya. Berarti yang ditanam di tanah sama. Ditanam di tanah juga sama. Jadi yang penting tadi ikuti saja apa yang saya bilang, ikuti saja. Jangan ini ya, jangan kurang air. Nah, yang ke ini jangan sampai kurang air. Yang ke ini ya, ke apa namanya? Ke 6 ya. Nah, itu jangan sampai kurang air. Nanti kalau kurang air ya, walaupun tidak rontok dia akan kelat. Gitu. Ingat, jadi pengairan harus cukup. Jadi seperti itu. Ini ya, apa namanya? Mungkin teman-teman nanti apa namanya? Ada yang mau ditanyakan lagi seputar ini, karena ini sudah apa namanya? Saya sudah mau maghrib, takutnya gelap. Jadi itu aja ya, berapa poin tadi, 6 poin.
6 poin. Nanti mungkin kalau apa namanya, kalau kurang akan saya tambahkan di deskripsi karena sudah mau gelap. Oke, itu aja ya. Mungkin video saya ini bermanfaat bagi Anda semua ya, alhamdulillah. Tetapi kalau memang menurut teman-teman video saya ini apa nggak apa ya, nggak bagus diterapkan, ya sudah jangan diterapkan, gitu aja. Karena saya ini ikhlas membagi ilmu kepada teman-teman, jadi dipakai alhamdulillah, nggak dipakai ya nggak apa-apa, nggak dipakai nggak apa-apa, karena ini sesuai dengan ini, saya sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan pengalaman saya gitu. Walaupun menggunakan teknik menembus tanah, walaupun menggunakan apa langsung ditanam di tanah, tetap manis juga. Nah, manis ini, manis sekali. Gimana? Oke, itu aja ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.